Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan petang kali ini. Dan tema kita di kesempatan kali ini akan mengangkat tentang masalah wakaf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah musabaqah, perlombaan dan permainan. Kemudian kita lanjutkan dengan hibah, atau sebelumnya apa? Sebelum hibah? Hibah 2 kali ya. Kemudian sebelum hibah tentang sudah perlombaan pertama. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang masalah wakaf. Baik, wakaf. Ada slide-nya, bisa tampil? Kita sediakan sebuah file PPT yang file ini pernah kami presentasikan dalam pertemuan dengan KPMI di Bogor dan sedang diproses oleh kru. Barangkali nanti kalau bisa ditampilkan, pemirsa bisa sambil menyimak file yang telah kami sediakan. Wakaf itulah sedekah jariyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila seorang kecuali 3 amal, salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan makna sedekah jariyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika shadaqatul jariyatu wa hiyal waqfu. Demikian pula sedekah jariyah yang itu amalnya abadi, pahalanya terus mengalir, yang itu merupakan wakaf. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, juga pernah mengatakan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama'i 'alal waqfi. Sedekah jariyah dipahami para ulama sebagai wakaf. Kama qalahu Ar-Rafi'i, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, salah satu di antara ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Fa inna ghairahu minas sadaqat laisa jariyatan. Karena sedekah-sedekah yang lain itu tidak masuk sedekah jariyah, disebabkan dia habis pakai. Sedangkan yang tidak habis pakai, bertahan, itulah sedekah jariyah. Dan Nabi SAW memotivasi kita agar masing-masing kita punya sedekah jariyah, yaitu punya wakaf yang nilainya bertahan, manfaatnya terus mengalir, sehingga orang yang memberikannya mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amal mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya, beliau menyebutkan yang pertama adalah ilman wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan. Yang kedua waladan salihan tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan lalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga wa mushafan warathahu, dan Al-Qur'an yang dia wakafkan. Kemudian berikutnya adalah au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Selanjutnya au baitan libni sabil, atau rumah yang dia buat untuk ibnu sabil. Anda menyediakan sebuah rumah atau wisma, kemudian ditaruh di samping masjid
atau di sekolahan, jika nanti ada tamu maka silahkan menginap di sini. Itu adalah bait yang disediakan atau rumah yang disediakan untuk ibnu sabil. Au nahron ajrahu, atau dia mengalirkan sungai, maksudnya membuat selokan, ya. Seperti yang banyak kita lihat, pemerintah misalnya ada sungai besar dibuat dam, lalu setelah itu dibuat selokan-selokan cabang, ya. Sehingga setelah dibuat bendungan, dia bisa dialirkan ke kanan dan ke kiri sesuai yang dibutuhkan. Au sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi wa hayatihi, ketika dia masih sehat dan masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi, untuk dimanfaatkan setelah dia meninggal. Yang dimaksud di sini adalah wasiat. Sehingga pada saat dia masih sehat, dia mengatakan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong tanah ini kasihkan ke pesantren A atau ke pesantren B. Nah, semua amal seperti ini, kata Nabi SAW, yalhaqul mu'mina min amalihi ba'da mautihi. Ini akan tetap mengalir bagi seorang mukmin meskipun dia telah meninggal dunia. Dan itu semuanya adalah amal wakaf, di mana zatnya permanen tapi manfaatnya bisa terus mengalir sehingga pahalanya terus mengalir. Kemudian kita akan lihat pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa dari kata waqafa yaqifu, yang artinya al-habsu, yang artinya menahan. Karena itulah dalam bahasa Arab tempat parkir disebut dengan mauqif, ya. Karena dia tempat di mana kendaraan itu bertahan. Sedangkan secara istilah adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Wakaf pengertiannya adalah tahbisul asli, harta pokoknya dipertahankan, wa tasbilul manfaat, sementara manfaatnya dijadikan fisabilillah. Di sini ada kalimat tasbil. Tasbil itu maknanya adalah dijadikan fisabilillah. Karena itulah nama lain dari wakaf adalah tasbil. Sehingga para ulama menyebut objek wakaf dengan syai'un musabbal, objek yang dia dijadikan sebagai objek tasbil. Artinya dia dijadikan sebagai objek fisabilillah. Ibnu Umar pernah menceritakan bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan jatah kebun di Khaybar. Kemudian Umar melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mendapatkan kebun di Khaybar, saya tidak memiliki harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang Anda perintahkan untukku? Beliau minta saran kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau mau, kamu bisa wakafkan kebun itu, ya. Habasta aslaha, kamu bisa pertahankan kebun itu, wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan hasilnya. Ya rahamkallah. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika mau kamu bisa wakafkan kebun itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Ya. Riwayat ini berdasarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan wakaf itu hanya ada dalam Islam. Karena berwakaf termasuk ciri kaum muslimin. Tradisi ini diajarkan oleh Nabi SAW. Sementara di zaman jahiliyah mereka tidak pernah kenal istilah fikih wakaf. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, lam tahbis ahlul jahiliyah wa innama habasa ahlul Islam. Kata Imam Syafi'i, masyarakat jahiliyah itu tidak pernah melakukan wakaf. Mereka enggak ngerti tentang wakaf. Dan wakaf itu hanya ada di tengah kaum muslimin. Ini sebagaimana keterangan yang pernah dikutip dalam kitab Manarus Sabil. Karena itu kata Sayyid Sabiq, penulis kitab Fiqhus Sunnah, beliau mengatakan
Walam yakun ahlul jahiliyati ya'rifuna al-waqfa. Innama da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habbaba ilaihi barran bil fuqara'i wa atfan 'alal muhtajin. Orang-orang jahiliyah mereka tidak pernah kenal istilah wakaf. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengajarkan, beliau yang memotivasi sebagai bentuk perbuatan baik bagi orang-orang fakir dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dan jika kita perhatikan semangat para sahabat ketika wakaf luar biasa. Sayyid Sabiq menyebutkan ada 5 riwayat atau bahkan 7 ya. 7 riwayat yang berisi tentang wakaf-wakafnya para sahabat. Di antaranya adalah wakafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau ingin berwakaf berupa tanah yang ingin beliau bangun sebagai Masjid Nabawi. Namun Bani Najjar tidak mau, sebagai pemilik tanah Bani Najjar tidak mau untuk dibayar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaithikum." Wahai Bani Najjar, tolong kasih harga untuk tanahmu ini, untuk kebunmu ini, karena mau didirikan sebagai masjid. Faqalu, maka mereka mengatakan, wallahi la natlubu thamanah illa ilallah. Demi Allah, kami tidak mencari bayaran selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu fabanahu masjidan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima dan dibangunlah masjid di tanah itu. Dan itu adalah Masjid Nabawi pertama. Anda bisa bayangkan betapa besarnya pahala pemilik lahan itu, karena masjid ini diperebutkan oleh sekian banyak orang. Karena masjid itu, Masjid Nabawi pertama ini menjadi raudhah, diperebutkan sekian banyak orang di setiap detik, setiap menit, ya, dikunjungi banyak orang selama ribuan tahun. Kemudian juga wakaf yang pernah dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Beliau pernah membeli sumur rumah, sebagaimana dalam cerita yang sangat ma'ruf. Nabi SAW bersabda, "Man hafara bi'ra rumatin falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumah, maka dia pasti akan dapat surga. Maksudnya adalah siapa yang membelinya. Diceritakan oleh Al-Baghawi, annaha kanat li rajulin min Bani Ghifar ainun yuqalu laha rumah. Ada seorang yang berasal dari Bani Ghifar, dia punya sebuah mata air namanya rumah. Wa kana yabi'u minha al-kirbah bimuddin. Dan satu kirbah, ya, satu gentong air itu dijual dengan harga 1 mud. Siapa yang mau ngambil air di sini, maka silahkan bayar gandum atau kurma 1 mud. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, silahkan kamu beli sumur itu, maka kamu akan mendapatkan mata air di surga. Faqala, ya Rasulullah, laisa li wala li iyali ghairaha. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi, kamu sedekahkan air sumur itu, nanti kamu akan mendapatkan mata air di surga. Kemudian orang dari Bani Ghifar ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki harta apapun selain itu, dan ini untukku dan untuk keluargaku. Fabalagha dzalika Utsman. Akhirnya berita ini sampai kepada Utsman. Kemudian sumur itu dibeli dengan harga 35.000 dirham. Dibeli dengan harga 35.000 dirham. Kemudian Utsman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau mengatakan, ataj'alu li ma ja'alta lahu? Ya Rasulullah, apakah saya punya hak sebagaimana haknya dia? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya.
Qala, kemudian kata Utsman, qad ja'altuha lil muslimin. Aku jadikan sumur ini untuk kaum muslimin. Sehingga beliau mendapatkan balasan berupa mendapatkan mata air ketika di surga. Baik, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain, termasuk riwayat Umar yang tadi sudah kita singgung, yang itu menunjukkan semangat wakafnya para sahabat Nabi SAW. Dan lebih dari itu, ada pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf. Sehingga semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwakaf yang punya kemampuan. Yang itu menunjukkan bagaimana semangat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwakaf. Kemudian macam-macam wakaf dilihat dari sasarannya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf yang sasaran dan pemanfaatannya itu diberikan kepada anak dan keluarga. Diberikan kepada anak, kerabat, keluarga, dan yang lainnya. Wakaf jenis ini disebut dengan wakaf dzurri. Wakaf dzurri. Kita ulang ya. Jadi wakaf ada yang diberikan khusus untuk keluarga. Misalnya lahan ini untuk seluruh anak keturunanku. Nah, wakaf itu disebut dengan wakaf dzurri. Kemudian yang kedua, wakaf yang pemanfaatannya untuk kegiatan sosial yang disebut dengan wakaf al-khairi. Ada wakaf dzurri, ada wakaf al-khairi. Kalau wakaf dzurri itu cakupannya lebih sempit, hanya untuk keluarga saja. Kalau wakaf khairi berarti dia umum untuk siapapun di antara kaum muslimin yang mau memanfaatkannya. Contoh wakaf dzurri adalah peristiwa yang pernah dialami oleh Abu Talha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Abu Talhata aktsara ansari bil Madinati malan wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayraha. Abu Talha adalah orang yang paling kaya di Madinah, dan beliau memiliki sebuah kebun yang paling beliau cintai, yaitu kebun Bayraha. Yang kebun ini berada di samping Masjid Nabawi, bahkan berada di hadapannya. Wa kana mustaqbilatal masjid, dia berada di depan pintu masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa masuk ke kebun itu, kemudian minum di air yang ada di kebun itu yang thayyib, yang airnya bagus. Akhirnya ketika turun firman Allah di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Qama Abu Talha, maka Abu Talha pun langsung berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan pahala yang baik kecuali atau sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayraha. Aku jadikan dia sedekah untuk Allah. Arju barraha wa dakhraha indallah. Aku berharap bisa mendapatkan kebaikan kebun itu, dan kebun itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah ini ungkapan keheranan. Kalimatun yaqsidu bihal i'jab, ini kalimat ungkapan untuk menunjukkan terheran. Dzalika malun rabih, itu adalah harta yang sangat bagus, harta yang sangat menguntungkan. Dzalika malun rabih, itu harta yang sangat menguntungkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan menurutku sebaiknya kamu wakafkan kebun itu untuk kerabat-kerabatmu. Faqassamahu Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Akhirnya kebun itu dibagikan oleh Abu Talha untuk kerabatnya, maksudnya adalah hasilnya. Sehingga kebun itu tetap dipertahankan, tapi hasilnya hanya dimanfaatkan oleh kerabat-kerabatnya dan keluarga-keluarganya atau terahnya Abu Talha, ya, sepupunya, kemudian paman-pamannya, ya, wa bani ammihi, termasuk putra-putra dari paman-pamannya dan terahnya Abu Talha. Siapapun yang mau ngambil silahkan. Yang riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi. Yang ini menunjukkan tentang keberadaan wakaf dzurri atau wakaf ahli, di mana wakaf itu hanya diperuntukkan untuk keluarga dan kerabat. Baik, kaitannya dengan ini adalah kasus yang ada di tempat kita. Kadang ada istilah di tempat kita, di Jawa ada, di Padang juga ada, satu objek warisan yang itu disebut sebagai objek paling tunggal dalam keluarga. Kalau di Jawa disebut dengan rumah tabon, kalau di Padang disebut dengan rumah gadang. Yang objek ini menurut tradisi dan budaya mereka itu tidak boleh dijual atau jatuh ke tangan orang lain, sehingga dia harus dipertahankan turun-temurun dari misalnya simbah-simbah dulu, turun dari kakek nenek, turun ke orang tua, nanti turun lagi ke anak, turun lagi ke anaknya anak, ke cucu, terus turun, sehingga dia dipertahankan. Bolehkah seperti itu? Padahal membagi warisan itu hukumnya wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang warisan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faridatan minallah. Pembagian warisan itu kewajiban dari Allah taala. Berarti kalau ada orang yang mempertahankan rumah gadang, ini tidak boleh diwariskan, atau rumah tabon yang tidak boleh diwariskan, pokoknya ini milik bersama, tidak boleh dijual. Berarti di posisi ini harta itu tidak diwariskan. Baik, betul bahasanya membagi warisan itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang warisan, Allah mengatakan faridatan minallah. Membagi warisan itu bagian dari kewajiban yang Allah tetapkan. Sehingga ketika ada orang yang secara sengaja enggak mau membagi waris, maka dia melanggar kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Yang lebih tepat adalah objek seperti ini tidak diwariskan, tapi diwakafkan dengan wakaf dzurri. Dilakukan akad wakaf dengan wakaf dzurri. Maksudnya gimana? Misalnya Anda punya objek, atau ada orang punya objek, sebuah rumah, dan dia ingin agar rumah ini dimiliki untuk seluruh keluarga. Nanti kalau kamu pulang kampung, di rumah ini kamu bisa tinggal. Kamu kalau nanti balik kampung, di rumah gadang ini kamu bisa tinggal. Maksud orang tua seperti itu. Akhirnya dijadikanlah rumah itu tidak boleh diwariskan. Dalam arti tidak jatuh ke salah satu ahli waris, tapi dia dijadikan milik bersama turun-temurun. Nah, yang paling tepat adalah dijadikan sebagai wakaf dzurri. Ini saya wakafkan dengan wakaf dzurri untuk seluruh keluargaku dan anak keturunanku. Maka objek itu tidak boleh diwariskan karena sudah diwakafkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan semua turunan dalam wakaf. Karena aturan-aturan wakaf berlaku di situ.
Hanya saja pemanfaatannya dibatasi, hanya berlaku untuk keluarga si pemilik objek tersebut. Misalnya kerabatnya atau anaknya atau keturunannya atau siapapun yang dia kehendaki. Karena objek wakaf tidak boleh ditransaksikan, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau mewakafkan hartamu itu, kamu bisa pertahankan objeknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Fatasaddaqa biha Umar annaha la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fi aqarib wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil wad dhaif. Akhirnya oleh Umar kebun yang ada di Khaybar tadi disedekahkan dengan ketentuan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin, untuk kerabat, untuk budak, fisabilillah, ibnu sabil, untuk tamu. Dan beliau tunjuk salah satu orang sebagai pengelola dengan aturan la junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf wa yut'imu ghaira mutamawwil. Dan gak masalah bagi yang ngurusi, boleh mengambil dengan cara sewajarnya dan dia mengambil untuk dimakan ghaira mutamawwil, tapi tidak boleh untuk dijadikan sebagai tabungan dia, tidak boleh untuk memperkaya. Misalnya kebun kurma itu menghasilkan 10 ton kurma, lalu dia ngambil 1 ton, nah, terus dijual, duitnya dipakai untuk pribadi, itu tidak boleh. Tapi kalau ngambil dimakan untuk keluarganya mau makan silahkan. Ini wakafnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga tadi kalau misalnya wakaf dzurri, orang mewakafkan sebuah rumah atau tanah atau objek apapun untuk seluruh kerabatnya, maka nanti status benda ini tidak boleh diwariskan, sehingga tidak menjadi milik salah satu di antara mereka, tapi milik bersama. Tidak boleh dihibahkan, salah satu tidak boleh merasa memiliki, dan tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dijual, sehingga dia menjadi objek yang dimiliki oleh siapapun yang menjadi keluarganya. Itulah yang kita maksud dengan wakaf dzurri. Jadikan ini sebagai solusi untuk kasus seperti tadi ya. Kemudian wakaf yang umum di masyarakat adalah wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Wakaf khairi adalah wakaf yang pemanfaatannya untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk masjid, wakaf untuk pesantren, dan seterusnya. Dan kita perlu memahami bahasanya wakaf itu tidak harus bangunan tempat ibadah atau lembaga pendidikan atau rumah sakit. Bisa juga berupa bentuk yang bisa memberikan manfaat dan tidak habis pakai. Manfaat yang dimaksud tidak harus manfaat fisik, bisa juga manfaat hasil seperti pom bensin, perkebunan, swalayan, hotel, dan yang lainnya. Sebagai contoh ya, Anda yang sudah pernah haji atau umroh, begitu keluar dari Masjidil Haram, terlihat di depannya ada sebuah hotel yang sangat tinggi, di bawah jam. Di situ ada banyak sekali hotel ya, ada macam-macam hotel. Ada ratusan hotel di sana. Dan di depan tertulis besar sekali, baik di jamnya maupun di pintu depannya ada beberapa tulisan. Kalimatnya adalah Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Wakaf milik Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman, lil Haramaini Syarifain, untuk 2 kota suci, yaitu untuk Mekah dan Madinah. Sehingga ada sekian ruko di situ yang disewakan, ada sekian hotel, ada sekian kamar. Itu semuanya hasilnya untuk operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga kenapa kok hotel ini tidak masuk dalam perluasan, tidak dibongkar? Apakah karena tanah itu tanah kerajaan?
betul itu tanah kerajaan dan itu milik Raja Abdul Aziz yang sudah beliau wakafkan, kemudian hasilnya dipakai untuk operasional kegiatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya begini, kita kadang memahami orang ketika wakaf itu pokoknya hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kalau tidak masjid, pesantren, perkantoran lembaga-lembaga Islam atau rumah sakit. Jarang kita memahami, biarkan saja tetap seperti sedia kala. Misalnya, ada orang wakaf sawah atau wakaf kebun yang itu jauh dari pemukiman. Tapi kebun ini sangat subur tanahnya dan bahkan bisa di situ banyak sekali ada pepohonan-pepohonan yang menghasilkan buah. Kalau orang yang berpikir bahwasanya wakaf itu harus berupa kegiatan keagamaan, maka yang dia pikirkan gimana caranya agar objek wakaf ini bisa dijadikan pesantren atau bisa dijadikan masjid. Padahal jauh dari pemukiman, akhirnya dibangun masjid, ya sepi jamaahnya karena jauh dari pemukiman. Terus yang tepat gimana? Coba biarkan saja sebagai kebun, dikelola sebagai kebun, sehingga nanti hasilnya itu yang diambil. Misalnya di kebun itu ada banyak pohon mangga, ada juga beberapa pohon-pohon yang lain yang menghasilkan. Sudah biarkan saja. Tunjuk salah satu orang untuk digaji, silakan tolong garap dan kelola kebun ini. Nanti kalau panen kita perhitungan, Bapak dapat sekian, sisanya itu dikelola oleh nazir, dijual, kemudian nanti hasilnya dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan. Masjid bisa punya itu, sehingga orang boleh saja, bisa nggak saya wakaf sawah saya di sana untuk masjid A, padahal jarak antara sawah dengan masjid misalnya 5 kilo. Kan tidak mungkin dibuat misalnya cabang masjid, tidak mungkin. Apalagi tanah sawah itu jauh dari pemukiman. Nah, orang mikirnya ya gini aja, tukar guling aja. Sawah itu dijual, belikan tanah di samping masjid biar nanti bisa dipakai untuk perluasan. Padahal mungkin selisihnya terlalu jauh dan dia pengennya wakaf sawah. Ya, kalau misalnya nadir wakaf sanggup untuk menerima, biarkan itu sebagai sawah. Kemudian nanti hasilnya ketika panen dijual, lalu digunakan untuk infak masjid atau dijadikan sebagai dana masjid, dan terus seperti itu. Pertahankan dia sebagai sawah. Nah, terus yang ngelola siapa? Nah, kan banyak ya orang yang mau mengelola misalnya paruan atau sepertiga, ya bisa maro atau sepertiga, atau misalnya pakai gaji sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat kita. Dan kita berharap pemanfaatan seperti inilah yang lebih dioptimalkan. Apalagi ketika objek wakaf itu adalah objek yang sangat strategis, yang sangat menguntungkan, sehingga ketika dia diwakafkan lalu dijadikan sebagai objek kegiatan keagamaan mungkin tidak lebih maksimal dibandingkan ketika dijadikan objek yang lain. Sebuah tanah pinggir jalan jauh dari pemukiman. Yang tepat apa? Lihat kanan kirinya. Oh, jauh dari penduduk. Terus di sini jalur cepat. Ada forbidden. Kemudian susah orang untuk minggir. Tapi jika dia dijadikan sebagai pom bensin, mungkin nanti akan dibuatkan akses. Pilih mana? Jadi pom bensin atau masjid? Jauh dari pemukiman. Kemudian kalau dijadikan masjid, mungkin orang malas mampir, akhirnya dijadikan pom bensin. Setelah jadi pom bensin, hasilnya dipakai untuk mendanai masjid-masjid yang butuh dana. Nah, ini masuk dalam kategori wakaf produktif. Nah, yang bertugas untuk memaksimalkan seperti itu adalah nadir wakaf. Semakin pintar nadir dalam menggunakan wakaf,
maka potensi yang akan didapatkan oleh wakif, pahala yang akan didapatkan oleh wakif akan semakin besar. Sehingga jangan hanya berpikir yang penting wakaf itu diwujudkan dalam bentuk masjid atau pesantren atau yang lainnya. Nah, kadang kita kesulitan ketika ada orang yang meminta, saya minta lahan ini tolong dijadikan sebagai masjid. Nah, kalau kemudian di dekatnya sudah ada masjid, kita bangun masjid di sini, yang ngejak perang, nanti ramai dengan masyarakat. Ya. Nah, terus gimana? Daripada ini nanti beresiko, maka kita sarankan coba potensi apa yang kira-kira bisa digali dari posisi ini. Misalnya, tetap dijadikan sebagai kebun atau dijadikan sebagai penginapan atau yang lainnya, silahkan. Ya. Bukan dia dipertahankan atau harus pokoknya sebagai masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih banyak pembahasan yang lain seputar masalah wakaf, dan insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.